Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mazing Muharram tahun ini akan dihadiri oleh 99 tokoh perubahan Indonesia dan dunia, dan akan digelar selama 9 hari 9 jam. Dapatkan informasinya di www.mazingmuharram.com. Jadilah penggerak perubahan, segera daftar. Lebih sehat. Mak, nggak usah dimasak nih, mentah. Kita makan mentah, bayam seperti ini. Terus enzimnya ke badan kita. Jadi sayurannya, vitaminnya, seratnya semua itu mantap langsung. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari baik, bulan baik, panen terbaik. Udah lihat sayurnya, Masya Allah. Padahal baru kemarin, Kang Sidik. Baru kemarin nanam. Belum sebulan. Cepat ya. Belum sebulan. Alhamdulillah, teman-teman, ini semuanya hasil panen ya. Insya Allah akan dikonsumsi awal perdana acara sekaligus kurban. Dan Alhamdulillah ini dibantu banget sama Tani Hidro. Follow Instagramnya Tani Hidro dan Maklar Hidroponik. Kang Sidik nih, profesornya nih ya. Follow Instagramnya @sidikp ya. Masya Allah. Ingin ya punya di rumah kecil atau di pesantren atau di kantor atau di masjid. Yuk kita coba lihat ya gimana kinerjanya Tani Hidro ya. Iya. Insya Allah. Ya. Ya, ini masuk. Alhamdulillah, kita masuk ya. Wah, Insya Allah. Ini udah kelewat panen. Sebenarnya sudah kelewat panen sedikit ya. Harusnya lebih cepat, tapi nggak mengurangi. Rasa. Kang, ini aman nggak, Kang? Pestisida segala macam gimana? Jadi kalau untuk sayuran hidroponik jelas kita free pestisida, Ustaz. Jadi kita tidak menggunakan yang namanya bahan kimia. Ya. Semua yang ada di sini memang jauh daripada obat-obatan kimia. Jadi enak untuk dimakan, walaupun ini kelihatannya sudah cukup sangat tinggi bahkan sama kita ya tingginya. Dan batangnya, tapi ini masih renyah dan enak buat dimakan. Nanti coba kita rasakan. Sehat, segar, halal. Halal, Masya Allah. Dan airnya ini air pesantren Cinta Quran. Ya, berkah insya Allah. Kang, gimana teknik panennya, Kang? Oke, jadi kalau untuk teknik panen pastinya contoh ya, mungkin Ibu mangga silakan. Oke, jadi kalau tinggal panen ini kita tinggal cabut aja, Ustaz. Nah, seperti ini saja. Wih. Jadi kita lihat akarnya ya. Ini caisim? Iya, caisim. Akarnya putih bersih menandakan yang namanya sayuran itu sehat. Nah, seperti itu. Kang, ini caisim, Kang. Nanti kalau ini seger banget. Seger. Ini kalau bisa kita langsung mau panen segini pun juga langsung. Nah, kita bisa lihat kalau ini langsung akarnya. makan mentah boleh nggak? Bisa, Ustaz. Boleh kan? Nih ya, untuk nandakan ini sehat. Saya sangat suka sayur. Langsung dilalap. Halal dan ini rasanya dan kebetulan sih saya orang Sunda. Orang Sunda mah semua daun dimakan. Betul. Kecuali daun telinga. Daun pintu dan daun telinga, Ustaz. Manis ya? Manis ya? Iya. Seger. Jadi ini untuk kita balalap langsung, insya Allah nggak akan khawatir. Alhamdulillah. Bebas dari. Kang, berapa lama ini, Kang? Ini kalau kita kemarin kita nanam itu belum nyampe 30 hari, Ustaz. Nggak nyampe sebulan? Belum panen? Belum nyampe. Kalau ini harusnya bayam ini sekitar 24 sampai 26 hari. Coba Umi panen. Tapi kelihatannya ini udah. Ini bayam. Iya, tuh lihat ya. Wih, hijaunya ya. Ini batangnya aja masih mengkilat. Wah. Bersih. Iya, bersih banget ya. Iya. Kalau ditanam di tanah kan udah lumpur ya. Iya, pastinya. Nah, apa kelebihan hidroponik dibandingkan tanam di tanah? Pastinya kalau hidroponik yang pasti sayuran itu sehat yang pertama. Kedua, free pestisida. Yang ketiga, rasa dari apa yang kita nanti ketika kita konsumsi itu rasanya luar biasa. Beda, Mas. Beda. Kita bisa bedakan sih ya? Beda. Nanti kita coba dan lebih crunchy rasanya karena dia mengandung banyak air. Nah, tapi kan gini, kalau orang banyak mikir hidroponik itu pasti lebih mahal daripada yang konvensional. Sayur biasa. Benar nggak, Kang? Apalagi kalau ngomongnya jangka panjang. Oke. Jadi kalau untuk masalah biaya biasanya gini, mungkin Ustadz sama Ibu misalnya belanja ke pasar, kita beli sayuran. Kalau kita beli sayuran misalnya entah kangkung atau bayam lah berapa kilo, tapi ketika kita sortir pilih yang mana yang bagus, mana yang enggak, ternyata secara kuantitas tidak seperti 1 kilo yang kita dapatkan. Jadi kalau kita hidroponik ini
kita beli 1 kilo, bener dia karena 1 kilo memang kondisi sayurnya pun kualitasnya luar biasa baik. Oh, jadi lebih jadi ke kuantitas. secara harga sebenarnya sama, kuantitas dan kualitas kualitasnya lebih. Iya. Kalau di sana memang sabrek, harga murah, tapi udah banyak. Nah, seperti itu. Kemudian yang pasti kita kan ngejar sekarang adalah sudah mulai paham yang namanya kesehatan. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita tanam, semuanya sumbernya kita tahu apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau dari tanaman kan punten ya Kang. Kalau orang yang nanam, kita nggak tahu jangan-jangan pupuknya, mohon maaf, kotoran ternak. Jangan-jangan kotoran. Ya, yang kita tidak. Loh iya, sampai ada yang bilang antum makan-makan apel Cina, apel Amerika, tahu nggak itu pupuknya apa? Iya. Kotoran. Aduh, mendingan nanam sendiri. Betul. Jadi lebih puas ya. Betul. Aspek kepuasannya. Aspek kepuasan. Apalagi kalau pas sensasi panennya, wah, sampai ke meja makan. Nyabutnya, aduh ya Allah. Jadi teman-teman ya, udah harusnya kita berhidroponik, apalagi di kala musim pandemi. Iya. Ya, ketahanan pangan harus kita bangun. Dan yang menarik di sini Kang bukan hanya ini ya sayur, ternyata ada ikannya. Iya. Nah itu gimana Kang panen ikannya? Coba kita lihat yuk. Nah ini ikannya masya Allah. Wah, udah besar. Udah besar. Gak sangka saya juga. Tadi masuk kecil-kecil. Kecil-kecil start. Jadi cepat ya? Iya. Jadi kemarin saya pertama kali tanam itu ikannya segini-segini, 2 ruas jari kelingking. Saya tadi awal tanam. Jadi di sini kita menggunakan metode aquaponik, Start. Jadi tidak menggunakan nutrisi dari hidroponik yang namanya AB mix. Kita nanam kangkung di sini sebenarnya hasilnya juga maksimal. Nah, kita lihat panennya gini langsung. Di sini cabut aja, Start. Nah, kita lihat kangkung. Masya Allah. Ini kelihatan kuning-kuning karena sebenarnya udah waktunya memang harus sudah kita siap panen. Menandakan yang mana dia memang harus. Selamat, kita udah punya sayur sendiri. Alhamdulillah tiap hari makan sayur. Tiap hari Pak, selamat tumis kangkung. Aduh. Ya. Ini sampai kita batang-batang Ustaz bisa kita makan nanti ke pangkalnya itu rasanya luar biasa ini. Iya. Waduh kangkung. Istri saya sukaan kangkung. Kangkung apa ini? Di apa? Tumis tauco. Terasi ya, Masya Allah. Nih, untukmu kangkung aja, bukan bunga. Kalau orang-orang di mana ngasih istrinya bunga ros. Kalau ini kangkung. Daripada bunga bang. Daripada bunga bang. Ini kelihatannya sudah bisa dipanen semua. Tuh ikannya udah. Berarti nanti kita sudah bisa panen ikan plus panen sayur. Iya. Ya kan? Berarti di rumah udah ada ikan, ada sayur. Tinggal nanti ikan bisa di ini ya. Mungkin ikan nila atau ikan apa yang bisa lagi? Bisa juga. Lele ya? Ikan lele, ikan mas. Ikan mas, Masya Allah. Berarti ya tergantung. Ini terhitung cepat Ustaz, kapasitasnya. Ikannya, pembesaran ikannya. Kemarin 2 ruas jari kelingking, sekarang gemuk-gemuk kok. Iya. Iya. Nggak dikasih pakan padahal? Kasih Ustaz. Oh tetap kasih pakan. Sehari 2 kali. Nah ini dia menggunakan air dari jadi kolam ikan ini kita sedot airnya masuk ke dalam ember biru itu, di mana di situ ada filter saringan semuanya yang kita buat setting. Kemudian setelah itu disaring masuk ke bak itu satu lagi Start. Bak satu itu. Nah bak itu satu lagi itu ada yang namanya biobol. Biobol itu merubah bakteri yang tadinya dari ikan yang kurang bagus untuk ke tanaman, dia harus merubah menjadi bakteri yang baik. Masya Allah. Untuk menjadi nutrisi semua yang diserap oleh si tanaman ini. Jadi ini pupuk dari ikan. Ikan, betul. Alhamdulillah. Halal itu. Dari alam kembali ke alam. Dari alam kembali ke alam. Iya. Masya Allah. Ini baru itu bisa kita panen ya? Siap, bisa. Ayo, kita panen. Oh, enggak. Dimakan. Ya, kita panen. Kita panen langsung. Langsung aja diangkat begini ya? Iya, Ustaz. Wah, berapa kilo ini? Wah, ini kalau kita jual 200 gram itu saya biasa jual 5.000. 200 gram? Iya. 5.000. 5.000. Nah, coba nanti kita timbang ini, dapat berapa duit? Iya, kalau ini alhamdulillah. Kemarin bercanda sama Mas Jami kalau dekat, wah ini saya bisa bantu pasarkan. Iya ya. Tapi udah perdana kita buat perdana ini, kita bagi-bagi. Berbagi kita. Masya Allah. Oh, ini luar biasa, wadahnya melimpah. Waduh. Panen raya di hari Idul Adha. Pas. Alhamdulillah, teman-teman semangat ya nanam-nanam di rumah ya. Seneng loh. Ya kan? Kita punya lahan sendiri dan kita tahu dari mana kita makan ya. Jadi kita lebih tenang aja. Ya. Karena kalau kita pupuknya dari luar kita nggak tahu ya. Betul. Saya pingin punya sendiri nanti di rumah nih.
Woi. Wah. Keren. Berkah, insyaallah. Wih, kangkungnya berapa kilo? Cah kangkung dibuat. Aduh. Kita panen lagi segera, Kang. Iya. Tanam lagi. Iya. Udah ini siap pindah tanam ini, Ustaz. Oh, udah siap. Iya. Ya. Ini dipotongnya pakai pisau atau bisa cek gitu? Ditarik aja. Caisim. Oh, ditarik aja bisa. Ini enak Nah, banget biasanya gini. saya kalau biasa ini pakai ini Udah. caisim. Nanti kalau Indomie. nanti kalau Ya, konsumsi cuma kita potong ya satu. sekarang sudah mulai ngurangin. Kalau dulu mahasiswa, Iya. caisimnya Bersihin. banyak banget. Sayur ya, sumber mineral, sumber vitamin. Ya, insya Allah banyak makan sayur ya, biar sehat. Iya. Panen yang Caisim. Nah, dari Cinta Quran Center. Ada yang berminat untuk beli? Panen tahun depan, panen tahun depan. Panen bulan depan, langsung kita buka di sini. Pembelian langsung panen, boleh? Boleh ya, Kang? Iya. Ada boleh. orang datang, langsung panen, langsung bayar? Boleh. Wah, itu Boleh. dia. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak main ke Cinta Quran Center ya, sambil ngedoain pesantren, sambil panen, langsung dipetik. Nah, jadi ambil sendiri. Seger. Iya. Bawa pulang ke rumah. Langsung dibungkus. Berarti kita nanti tinggal buat ininya, Kang, kemasannya, Kang. Iya. Yang ada, keren. Ustaz. 100% hasil penjualannya beli semen. 100% hasil penjualannya beli batu bata untuk pesantren. Aduh, indah banget. Indah benar. Insya Allah. Teman-teman jangan lupa ya, ini ingat-ingat bulan Agustus. Kita udah masuk bulan Agustus. Insya Allah tanggal 21 Agustus ada acara dahsyat. Namanya Amazing Muharram. Nah, Amazing Muharram itu tahun ini di kala pandemi bukan berhenti. Justru acaranya malah dari 9 negara. 99 pembicara seluruh dunia disaksikan 9 jam selama 9 hari. Masya Allah. Hanya di Amazing Muharram 9. Bener-bener amazing, ya, Ustaz, ya. Bener amazing. Hadir ya teman-teman ya. Iya, kita bantu. Wah. Ayo, Mas Nih, Joni. Caisim. Sabrek-abrek. Mau diapain? Mandi sayur. Ayo. Lengkap hari ini, Ustaz. Ada dagingnya, ada sayurnya. Nah. Dibagikan ke masyarakat. Cocok banget. Dibagikan ke... Ini bayam merah. Iya. Ini Bayam sehat merah. banget ini. Untuk biasanya sih kalau orang katanya kurang darah. Iya. Bayam Betul, bayam Ustaz. merah. Hah? Ini. Iya, bayam impor. Tuh langsung makan tadi saya langsung makan. Chef. Tuh Chef Vario. Ada Chef Vario loh. Chef bintang 5. Tuh. Langsung Bayam makan. ini kalau di Amerika disajikan mentah. Oh. Lalu ditambah dengan Salad. olive oil atau minyak zaitun, kemudian keju gruyere bisa, Wush. keju edam bisa. Wih. Oh, itu lebih nikmat, lebih sehat. Mak, ini nggak usah dimasak nih, mentah. Tuh, kan? Kita makan mentah, bayam seperti ini, Caisim. 100% enzimnya ke badan kita. Jadi Jadi sayurannya, vitaminnya, seratnya semua itu manfaatnya langsung ke tubuh. Masya Allah. Manfaatnya terasa itu di hari ke-7, badan kita clean, bersih. Oh, baru Jadi tahu ini itu Tuh kan konsumsi baru aja tahu kan. Setiap hari, nanti badan kita akan bersih sendiri. Kalau di jus gimana? Lebih enak ya, segar juga. Enak. Semacam ngedetox berarti Iya, ya. detox dia. Oh iya. Ya Allah, ini hidup yang sehat sekali. Wah. Baru tahu. Alhamdulillah ada Chef Vario jadi kaya ilmunya. Iya, Kalau bayam merah gimana, Chef? Bayam merah sama juga. Mantap. Apa ini namanya nih? Nih. Hidroponik sistem Rakit rakit apung. apung. Iya, sistemnya rakit apung. Wah, istri saya senang banget nih Shirley ini. Wah, iya kan soalnya di rumah Chef ada kan? Jalan. Coba. Kasih Wah, ayo, Mas. Alhamdulillah. Pas antum datang nih. Teman-teman, ini salah satu head project ya, Kang Sukma ya, bisa hadir bersama kita. Kang, makasih banget Tani Hidro sama Maklar Hidroponik udah bantuin Cinta Quran Center memiliki tempat senyaman ini, sebersih ini. Dan alhamdulillah ini udah panen meskipun terlambat kita sedikit. Dan saya tadi udah makan mentah, nikmat banget. Alhamdulillah. Dan teman-teman, Kang Sukma kebetulan ada Chef Vario. Masya Allah. Tuh lihat tuh chef langsung makan. Chef langsung tuh, seger banget. Masya Allah. Bebas kimia, bisa langsung dipetik, langsung dimakan. Nah, dan ini beliau malah menganjurkan kita konsumsi mentah. Benar Ustadz, karena antioksidannya tinggi ini. Ah, Nah, tuh. untuk mencegah kanker, Ya Allah. ini bagus banget. Jadi ya Nih,
makanan yang baik itu adalah makanan yang pendek usianya, usia olahannya. Semakin pendek usia olahan, Semakin panjang semakin nggak sehat. Ya, semakin banyak dimasak, panas, kemudian pengolahan Oh, lagi. Misalnya iya. nih ya, daging ayam dipotong, dibumbu lalu dimasak, itu sehat. Kalau daging ayam dipotong, dibumbu, diolah lagi, dikemas, lalu diawetkan, nah itu semakin panjang prosesnya, maka semakin lembut, semakin juga sulit untuk mencerna. Nah, contohnya bayam ini adalah bayam Caisin ya. Cesim. Caisim. ya? Nah, Mana caisim. bayamnya? Ini bayam. Nah, Ini bayam. Nah, ini saya mau makan mentah ini. Coba saya juga ikut makan mentah. Enak sekali untuk dimakan Bismillah. mentah. Bismillahirrahmanirrahim. Crispy. Ya, bisa dimakan dengan Wangi ya. Bisa dimakan dengan bawang putih, kemudian rosemary, kemudian minyak zaitun, kemudian garam. Kalau di luar negeri begitu. Kalau saya senang. Jadi manfaat makan mentah itu langsung ke badan ya. Betul, Ustaz. Seratnya, gizinya, vitaminnya, airnya semua langsung ke badan. Itu Allah. efeknya terasa di hari ke-7. Benar sekali. Kita duduk aja, maaf ya kalau kita sedang BAB, kita duduk keluar cep. Saking lancar. saking lancar. Bagi teman-teman yang kesulitan ya, BAB. Makan sayur setiap hari mentah saja. Wih. Dan ini sebuah contoh lahan yang terbatas tapi bisa maksimal ya. Nah, Iya. itu. Ini Berapa lama coba kita dipanen? hitung ya. Berapa kilo? Nggak sampai 30 hari. Nggak sampai 30 hari, Chef. 20 hari dari mulai biji sampai dia tumbuh sebesar ini udah bisa kita panen. Jadi memperpendek usia panen tanaman dari tanah gitu. Nah, Dan biasa Dan kita menanam tanah. bisa kita lihat juga hasil daunnya ini daunnya besar-besar. luar biasa, beda dengan sayuran yang ada di pasar. Dia jauh lebih besar dan juga akarnya itu bersih banget. Nggak ada terkontaminasi oleh bakteri-bakteri dari tanah. Dan ada teman-teman dari UKM juga mengelola akar ini dibikin lagi sama mereka, semacam kayak keripik bisa dibikin sama mereka Untuk olahan pangan juga. untuk olahan pangan juga. Masya Allah. Jadi dari akar, batang, daun, insya Allah hidroponik bermanfaat buat semuanya. Ini Alhamdulillah. styrofoam ya. Styrofoam, chef. Wah, Masya Allah. Ya. Kenapa harus dikasih lapisan ini? Nah, Nah, nih Kang Sidik Tuh. Jadi gini, Kang. chef. Kalau hama itu antisipasinya salah satunya kita bisa bisa dihalangi, bisa dibasmi, bisa dijebak. Nah, salah satunya kalau ini dihalangi karena hama itu tidak suka yang berkilau-kilau. kilo-kilo. Oh, Saya pernah melihat metode ini di Cade. oh Iya, iya. Betul ya? Iya. Tapi hama zaman now kayaknya paling gini dia bisa. Karena Dia hama pengen- itu biasanya ngumpetnya di bawah, Ustaz. Oh. Nah, karena dia kena matahari, berkilau, dia kena pantulannya, kena di bawahnya daun. Jadi kita lihat daunnya bawahnya jadi tetap dalam keadaan aja. bagus. Pantas dia tetap bersih ya. Iya. Kan kalau di tanaman-tanaman lain tuh ininya nggak bersih. Iya, seperti itu, Oh, Ustaz. alhamdulillah. Ya, makanya dia ada Chef Aryo lihat manfaatnya. makan sayur. Masya Allah, ini sehat sekali. Alhamdulillah. Bahagia ya, mau hidup bahagia. Makan sayur, mentah, pakai lalap boleh. Kalau sekarang agak-agak western boleh pakai dressing. Dressingnya. Dressingnya boleh dengan minyak zaitun, boleh dengan saus keju. Apalagi nih belakangnya, Chef. Nih selada, Chef. Nah, ini selada. Ini memang nanamnya Ya. lebih lambat Pak, usianya. Kalau Allah. Selada merah, Ya. ada salada hitam. Lolo rosa dan Lolo rosa. Secara harga? Secara harga, sayuran hidroponik pasti jauh lebih tinggi dari harga sayuran pasar. Ya, tapi kualitas. Karena kita jaga kualitas, Ya. kedua bobot sayuran juga lebih besar, Hmm. sama kita sama sekali free pestisida. Itu Oh. yang membuat tubuh kita tuh sehat mengkonsumsi sayuran hidroponik ini. Masya Allah. Nih, ini kapan kira-kira kita bisa panen selada? Nanti kita panen lagi. Salada ini kurang lebih 2 minggu lagi sekitar cukup? 2 minggu lagi 2 kita minggu. bisa panen, Ustadz. Nanti kita bikin vlognya lagi panen selada. Oh, lihat Umu Sajat panen. Waduh. Masya Allah. lihat. Alhamdulillah. usianya memang lebih panjang dibandingkan bayam dan kangkung Oh, dan dia. cesim kalau Iya. selada. Panennya Dan secara harga pun lebih dibandingkan. Betul. Betul, Ustadz. Ini nilai komersilnya tinggi. Nanti Apalagi yang lebih tinggi? Nanti kita tanam kale juga di sini, Ustadz. Kale? Insya Allah kita tanam kale karena itu ratunya sayur. Itu nutrisinya yang paling baik. Banyak sekali sekarang orang-orang Di dengan jus kale. di jus kale. Orang-orang yang gaya hidup sehat rata-rata nyari kale.
kita banyak. Boleh tuh kali. Nanti insya Allah kita tanam di Cinta Quran. Alhamdulillah. Saya punya di rumah kali. Kali aja gitu. Sebenarnya lebih paham ya. Kali aja. Gimana cara ngolahnya tuh ini. Tapi intinya semua sayuran segar itu baik buat tubuh. Ya. Kali itu kan bahasa impornya ya. Betul. Mereka manfaatnya memang tinggi, antioksidan tinggi. Iya. Tapi saya yakin juga sayur lokal kalau kita tanam dengan niat baik, dengan niat bagus, maka terjadilah hasil yang baik juga. Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Kang Jami, lanjutin panen. Ayo, kita lanjut. Kita hari ini berbagi, mau dibawa ke rumah Chef Haryo, dibawa ke rumah tim Cinta Quran, ya, dibawa ke keluarga santri, insya Allah nanti. Alhamdulillah. Ini tomat. Nah, ya. Nah, ini salah satu metode sayur buah. menanam sayuran buah secara hidroponik, Ustaz. Alhamdulillah. Ini bola-bola apa ini? Hidroton. Ini menyerap air nih, Ustaz. Jadi Ini timun. ini melon. Oh, melon. Alhamdulillah, keren tuh. Melon yang orange atau yang Yang orange, Yang orange, Ustaz, ini. Wah, itu kesukaan saya tuh. Betul. Ini tomat cherry. Wak, sini Wak, panen Wak. Jadi Chef Ayo. nih, kalau sayuran buah itu akarnya besar, Chef. Jadi kita nggak bisa nanam di paralon, harus kita nanam di sebuah ember biar akarnya itu juga sehat. Ini ember khusus apa ember reuse? Ember ini? apaan aja. Jadi memang ini ya, girohnya dari tanaman ini adalah reuse ya. Betul. Menggunakan bahan-bahan sampah. Iya. Begitu. Apa saja bisa kita gunakan Ini sebagai ember es wadah krim mereka. Iya. Berapa lama kira-kira melon saya bisa makan? Melon ini kurang lebih sekitar 1,5 bulan lagi nih, Ustadz. Karena kan dia butuh pertumbuhan untuk buahnya. Dan ini adalah table kita untuk menjaga. Kira-kira satu pohon berapa melon? Satu pohon ini bisa sampai 5 melon. Melon? Iya. Satu melon, 5 melon nanti kita bisa hasilkan di sini. Masya Allah ya, Betul. kita membuat hasil sayur dan buah di kebun sendiri gitu. Benar, Ustaz. Kita makan sendiri. Itu Jadi bahagiannya beda. food bank kalau bisa bilang itu ketersediaan pangan itu, itu. sangat mungkin di Indonesia. Kalau setiap orang begitu kan? Setiap orang begitu. Iya. Apalagi tanah di desa. Oh, luas. Kita tuh males ya, beli ya. Apalagi ini tomat cherry. Kalau tomat cherry itu per klaster nanti, Ustaz. Jadi dia satu klaster itu bisa sampai 10 sampai 20. Kalau gitu jangan-jangan di pesantren saya ubah jadi hidroponik aja semua. Aduh. Pak, tapi memang katanya yang saya baca nih, ramalan generasi milenial itu adalah petani, Pak. Insya Allah, Ustadz, semuanya back to the nature kayaknya. Karena kita mendapatkan barang-barang yang fresh, yang real food itu agak susah sekarang. Jadi orang kota cenderung ke desa untuk bertani, orang desa ke kota untuk urbanisasi. Nah, Gitu ya? trennya Ada nanti akan gejala seperti itu. itu, Ustadz. Ada gejala itu. Makanya kita milenial, apalagi para santri, istilahnya kita bisa kasih soft skill seperti ini karena nanti dia kembali ke daerahnya bisa ngembangin ini dan bisa menjadi usaha produktif. Yang penting bagaimana menarik anak muda ya harus keren dulu. Nah, Hasilnya keren. kalau lifestyle nanti jadi ngikut semua. benar. Karena menanam itu petani keren. Ya, gitu. Gimana cara itu? Karena Caranya gitu. pertama satu bisa nih, Ustaz. Nih, kita berhidroponik seperti ini, kita nggak bersentuhan sama tanah nih. Ya. Kita nggak kotor. Iya, nggak Dengan kotor. pakaian keren kayak gini, Wih. kita bisa nih. Bisa tetap bersih. Betul, bersih. Mau nanti abis bercocok tanam, mau sholat duha, mau ke Iya, masjid, mau bisa. apa, kita udah Iya, enak. seperti ini. Kedua, Dan dipastikan nggak ada najis di sini. Bener. Iya kan? Nah, Kering. awalnya hidroponik, kemudian kenapa tidak menggunakan tanah tuh dari semangat apa sih? Semangat tidak punya lahan atau bagaimana ini? Ini tren dari mana sebenarnya? Awalnya. awalnya ini di Jepang nih, Ustaz. Ilmu ini berkembang di Jepang. Di sana minus tanah ya. Minus tanah. panen ya. Minus tanah dengan kebutuhan populasi yang cukup panen, banyak. panen. Bagaimana mensiasati Ayo, kebutuhan panen. Jual sayuran sayur. sehatnya. Jadi mereka mengkreasikan dengan sebuah metode seperti ini, hidroponik ini. Iya. Dan di Indonesia pun sudah berkembang. Karena kan lahan-lahan kita juga udah jadi perkantoran, udah jadi Iya, mall. kita akan menuju ke sana ya. Betul. Bis. Jakarta kalau nggak dengan disupport sistem seperti ini, Jakarta, Bintaro dan sekitarnya akan susah mendapatkan. Kalau hitungan biaya per meter persegi berapa sih rata-rata? Nah, itu tuh banyak banyak tahu. Betul. Kita ngomong luas deh. Aku bilang Iya. punya tanah 10 meter persegi misalnya. Nah, Iya. Per meter perseginya berapa sih Per rata-rata? meter perseginya itu sebenarnya kalau untuk hitungan itu kita bisa
di angka 10.000 aja kita udah bisa bikin metode untuk menanam hidroponik dengan budget 10.000. Nah, karena kita bisa menggunakan ini kan, kalau ini sistemnya sistem dibilangnya sistem profesional menanam nih. Ya. Sebenarnya kita bisa memakai styrofoam, memakai botol aqua bekas. Itu bisa kita bikin dengan metode sistem hidroponik sederhana. Jadi dengan sistem sumbu. Cukup botol aqua gelas kita bolongin, kita kasih netpot, kasih sumbu, kasih biji, kasih air nutrisi, kita taruh di tempat yang kena matahari, tumbuhan udah bisa hidup. Seperti itu. Saya pernah melihat ada vertical garden. Nah, apakah mungkin sayur ditanam vertical garden? Mungkin, Ustaz. Mungkin ya. Mungkin. Karena sayuran ini, kalau hidroponik itu memungkinkan, kenapa? Karena kita pakai rock wool. Rock wool itu pengganti media tanahnya dia. Dengan adanya rock wool itu, kita tinggal menyuapi makanan itu dengan air nutrisi. Jadi kalau kita bikin vertikal, air itu akan kita turunkan, Ustaz, ke bawah. Dan si rock wool itu akan menyerap sari-sari air dan sari-sari nutrisinya itu. Nah, jadi dia bisa dengan lahan yang sempit, kita bikin vertikal, kita bikin sekitar 50 lubang tanam. Berarti kalau ini bisa dibuat bertingkat lagi? Bisa, Ustaz. Cuman Ya kan? bukan dengan metode ini. Loh, habis. 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 Alhamdulillah. Panen perdana harus semangat. Kalau gimana tuh? Kalau misalnya saya dengan luas segini tapi punya satu lagi di atas. Sebenarnya kita bisa tingkatin, Ustaz. Ya. Kalau rakit apung kita jarang bertingkat. Ya. Kalau kita mau bertingkat, kita menggunakan sistem Begitu. DFT atau NFT vertikal. Kenapa rakit apung nggak bertingkat? Karena satu, kalau misalnya kita tingkatin, yang bawah ini tidak terkena cahaya matahari, Ustaz. Sedangkan cahaya matahari itu paling penting untuk pertumbuhan. Iya, yang bawahnya ketutup. Betul. Iya. Masya Allah, keren. Jadi di sini kita bikin bermacam sistem. Ada sistem DFT, ada sistem NFT, rakit apung, dan Dutch bucket. NFT yang mana? NFT yang ini, Ustaz. Ini. Yang mendatar. Datar. Jadi Satu lagi apa namanya? Itu DFT. DFT. Ini Oke. rakit apung. Dan ini Dutch Nah, bucket. Wak bisa langsung makan, Wak, seger. Tadi kita Bener. makan mentah. Enak. Langsung Itu makan. babynya aja dimakan enak. Babynya langsung seger. Tiap hari makan sayur. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuh, Bang. Nah, ini Abang nih. Coba teman-teman lihat tuh. Abang tuh banyak jerawatnya. Nah, PR-nya banyak makan sayur. Nah, Betul. dia hobi makan ikan, makan daging, lemak, Chef. Jadi Iyalah. kurang makan sayur. Dia kan sedang tumbuh. Iya, lagi lucu-lucunya. Metabolismenya sedang bergejolak. Jadi makanannya juga harus diimbangi dengan makanan imbangi yang sayur, bergizi Bang. begini nih. Bergizi langsung loh ini. Tuh, Bang. Efeknya langsung ke badan. Ke badan, Bang, kerasa seger. Nah, karena badan itu mudah sekali mengenali benda yang natural. Kita makan ke badan kita, badan akan mendeteksi ini natural, ini adalah ciptaan Allah, natural, dan kita akan segera digest dengan baik. Gitu. Kalau bukan natural dia langsung Dia berpikir, tubuh ini apa ya? Ini benda apa? Pengawet apa? dia nggak Sehingga- kenal karena Allah ciptakan itu bukan produk Allah itu. Iya, tidak berperan natural, sehingga tubuh itu menjadi lama mencerna, dan itulah menjadi tumpukan-tumpukan penyakit. Di antaranya kanker kolon, kemudian gagal ginjal, Allah. penyumbatan jantung. Nah, itu adalah makanan-makanan yang kurang bisa dicerna dan tubuh berpikir keras untuk mencerna sehingga menjadi penyakit. Dan ini adalah makanan-makanan sehat yang tubuh langsung menerima. Saya melihat ada sebuah merek 3M Ya. itu mengeluarkan pestisida yang tidak luntur dengan air hujan. Aduh, ya Allah. Pestisida sayur yang tidak luntur Serem dengan banget air hujan. Dan itu by design. Kenapa? Karena mereka genetically modified organiknya itu memang diciptakan sempurna, bagus, indah, tidak berlubang, tidak berulat, dan itu diciptakanlah pestisida yang menempel kepada daun dan dia tidak luntur terkena hujan. Masya Allah. Jadi paduan antara pestisida dan lem. Coba kalau masuk ke badan, Nah itulah, masuk ke lambung. Nah, itu dia. itu. Makanya kan food, fashion, Fun. dan satu lagi fun. Nah, di sini kita mencoba dari pesantren lah kita bangun food, kita benerin. Iya, penting itu. Penting. Berawal dari pesantren. Berawal dari pesantren, Sehat dulu. kita benahi sehat, kita semua sehat, dan kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat, insya Allah. Manusia unggul.